saudara saya sakit itu, ponakan. Ya. Ya ponakan sakit dibawa ke sana kemari. Ternyata nggak ada hasilnya gitu loh. Ya di situ saya kegugah gitu loh. Tergugah. Tergugah. Ya. Tergugah. Apa yang saya telah pelajari itu, maka saya terapkan. Saya minta sama Allah. Sama Allah gimana? Ya, pokoknya saya pasrah sama Allah. Saya bisa, semampu saya yang bisa, saya terapkan itu loh. Tapi alhamdulillah, ternyata alhamdulillah setelah berapa lama, alhamdulillah saudara saya, ya ponakan saya itu ada perkembangan gitu loh. Ada perkembangan. Nah di situ. Mencari jawaban yang adalah tebarkan ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semua dimanapun berada, jumpa lagi. Kali ini saya kedatangan tamu ya, yang mengalami hal-hal kejadian-kejadian supranatural, dimana dulunya tidak ada niat ke arah supranatural. Nah ini kisah ini banyak yang mengalami ya. Contohnya, dulunya tidak pernah terpikirkan untuk mempelajari hal-hal supranatural. Tapi tiba-tiba merasa senang, merasa suka, lalu mengamalkan. Dan ada juga yang terkadang tidak pernah terpikirkan, tapi tiba-tiba bisa ngobati orang. Nah ini saudara-saudara juga dimanapun banyak yang mengalami hal itu ya. Itu nggak aneh ya, itu nggak aneh. Biasa disebut kalau ini beda, kalau ini belajar. Ya, kalau ini belajar, tapi ada dua, ada yang karena belajar dan ada yang tidak belajar. Ada banyak yang tidak belajar tapi tiba-tiba bisa keilmuan, ilmu gaib, mengobati dan lain-lain tanpa belajar sedikit pun tadinya. Itu disebutnya biasanya ilmu tiban biasanya. Ilmu tiban itu ilmu dadakan, tiba-tiba bisa. Nah itu dari mana datangnya? Datangnya tetap dari Tuhan yang Maha Kuasa datangnya. Gitu, datangnya dari Allah yang memang mungkin menghendaki manusia ini untuk bermanfaat, berguna untuk masyarakatnya. Gitu, jadi disebutnya biasanya ilmu tiban. Itu dadakan. Dan ada juga yang tadinya belajar, tapi pada akhirnya karena pekerjaan, kesibukan dan lain-lain sehingga tidak dilanjutkan. Akhirnya terputus. Setelah 10 tahun, berapa puluh tahun, tiba-tiba dapat hidayah, ingin belajar lagi, ingin membantu orang. Nah ini banyak juga yang seperti itu. Nah itu namanya pelajaran tertunda namanya. Nah kali ini saya akan bahas tentang pelajaran yang tertunda. Ya, pelajaran yang tertunda dilanjutkan ketika sudah berumah tangga, biasanya sudah punya anak 2, 3, 1. Nah ini banyak yang mengalami hal ini, memang umum ya, memang umum terjadi. Saya pun ketika anak 1 baru mulai terbuka gitu. Nah kita langsung saja tanya dengan Mas Edi. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam. Gimana Mas Edi kisahnya, kok kemarin-kemarin dulu belajar kenapa ditinggalkan Mas Edi? Ya mungkin ya karena banyak kesibukannya karena apa, sebelum saya berumah tangga ya seakan-akan ilmu yang sudah dipelajari itu tidak bermanfaat. Itu nggak kerasa apa-apa. Iya, nggak kerasa apa-apa. Tapi ternyata setelah saya
berumah tangga, setelah saya berkiprah di masyarakat, ternyata oh ilmu itu sangat bermanfaat sekali itu loh. Itu. Enggak, awalnya kenapa kok bisa ditinggalkan? Awalnya gimana cerita kisahnya? Kenapa? Awalnya, Karena apa gitu? ya karena intinya dari ekonomi lah gitu. Intinya Oh, itu. iya. Iya, ekonomi. Mm-mm. Karena saya dari kalangan orang yang tidak mampu, dari kalangan bawah gitu. Sehingga saya berniat untuk Menafkahi keluarga. menafkahi keluarga gitu loh. Akhirnya kerja. Ya, kerja, sudah kerja ke sana kemari gitu ya, ke Jakarta, ke Bandung gitu. Jualan ya. Jualan, terus kerja kuli juga gitu. Bahkan nongkrong-nongkrong di pasar juga gitu loh. Gitu. Sehingga lama-lama kemudian ya mungkin sudah kehendaknya Allah, mungkin saya harus berkiprah lagi gitu loh. Itu. Nah, awalnya biasanya kan ada penyebab, tidak mungkin tiba-tiba begitu. Biasanya segala sesuatu yang dikerjakan tetap ada penyebabnya. Ya. Penyebabnya itu misalkan terinspirasi melihat siapa oleh siapa, biasanya ada inspirasi kita. Contoh seperti saya punya sosok inspirasi yang menginspirasi, yang mengilhami, dan akhirnya saya terus sampai jadi saat ini, sampai paham sedikit ya, sampai sedikit paham ilmu-ilmu, lalu saya amalkan lagi ke masyarakat. Itu ada inspiratornya, ada inspirasi, ada yang mengilhami saya, sehingga kuat sampai saat ini. Nah, Pak Edi awalnya gimana itu Pak Edi? Nggak mungkin kan tiba-tiba kita terjun ke situ, pasti ada penyebabnya. Ya awalnya saya pengen terjun lagi ya karena saya saya jujur waktu keponakan saya sakit itu, dia minta tolong sama saya, sedangkan aduh kata saya apa gitu loh. Ya. Itu. Nah, setelah itu ya saya apa yang saya mampu ya saya pelajari gitu, maksudnya Yang saya, bisa mungkin, yang bisa pernah mampu dipelajari. gitu loh. Yang pernah dipelajari. Yang pernah dipelajari akhirnya dipakai. Gitu. Dan juga banyak sih inspirasinya dari tokoh-tokoh para para kiai zaman dulu juga gitu. Iya. Nah, dan juga kemarin lagi saya terinspirasi lagi sama Akang lagi gitu loh. Waduh, Sama Akang, alhamdulillah. Makasih banyak. gitu. Terinspirasi lagi ya sama Akang. Jadi semangat lagi. Iya, sosok muda seperti ini gitu loh. Bisa bisa begini. Iya. Apa saya juga nggak bisa gitu loh. Nah, Gitu. bagus. Makanya saya di situ juga pengen belajar lagi gitu loh. Dan sampai akhirnya ketemu sama Akang di sini gitu. Dan saya juga minta sharing sama Akang gitu loh. Gitu. Makanya di situ saya inspirasi dari Akang di sini gitu. Makanya saya pengen lagi menggali lagi ilmunya gitu loh. Iya, semangat. Iya. Sehingga berarti awal mulanya karena saudara sakit Saudara sakit awalnya gitu. Jadi merasa prihatin, terketuk, lah itu pintu hidayah berarti ya. Iya. Hidayahnya dari saudara sakit. Berarti saudara sakit itu membawa berkah, membawa hidayah. Iya. Nah, Maedi harus berterima kasih tuh. Iya. Nah, tapi mungkin tidak semudah itu kita berkiprah di awal-awal, tidak mudah. Seperti apa pahitnya? Coba Mas Edi, Kang Edi bagi-bagi cerita. Karena pasti di sini pun banyak para santri yang baru keluar dari pesantren, yang mukim ya. Mereka tersandung, tersampar, terdampar, merasakan pedihnya, apalagi yang sudah rumah tangga. Nah, itu sudah umum sebetulnya, dan saya pun mengalami hal itu dulu, nggak semudah itu. Nah, kali ini sedang dialami oleh Mas Edi. Gimana rasanya Mas Edi? Ya pahit ketirnya, ya intinya setelah saya terjun di masyarakat dan saya pengen berkiprah di di masyarakat gitu. Iya. Ternyata memang tidak mudah begitu saya semacam tadi Akang bilang Ya, tidak semulus sih ya, yang tidak semulus yang kita bayangkan. iya, ternyata Nggak punya beas. ya itu intinya begitu. Bayar listrik waya. Intinya begitu. Ya, ceritain dulu Mas Edi, ceritain. Ternyata yang lengkap. ternyata saya berkiprah di masyarakat itu begini.
Sampai saat ini juga masih begini gitu. Iya, iya. Enggak, nanti diusahakan ya. Ya Diusahakan pahit perihnya sama kita. ampun ya Allah Gusti Pangeran. Dan di situ saya ingat kata pepatah guru. Iya. Ingat pepatah guru gitu loh. Orang dengan ilmu gak bakalan kelaparan. Orang dengan ilmu gak bakalan susah gitu loh. Tapi ternyata saya mempelajari ilmu kok begini kata itu gitu. Sebaliknya. Gitu loh. Kok susah gitu. Kok susah gitu loh. Setelah berpikir lagi, mungkin ini adalah kehendak Allah harus begini gitu loh. Tapi apa tuh namanya? Apa ya? Kalau orang bilang sangsara lah gitu. Iya, iya. Jadi hal apa saja yang dialami? Kesulitan apa saja? Satu-satu coba. Ya kesulitannya satunya ada yang utama di ekonomi lah satunya gitu. Iya, ekonomi. Ekonomi untuk Yang membuat paling sedih itu hal apa? Yang membuat paling sedih ya paling intinya hal ilmunya itu loh. Itu. Enggak, saat sekarang ini yang membuat sedih, yang membuat merasa ini dilanjut apa enggak ya gitu. Hal apa itu coba yang bisa membuat goyang niat kita? Ini saya nyari duit apa lanjut Nah, syiar? itu. Nyari duit apa lanjut syiar? Ya, hal itu. apa yang paling membuat berat gitu? Yang paling buat berat hal tentang ekonomi intinya. Ekonominya gimana ya? Jadi kalau saya lanjut berkiprah melanjutkan begini-begini terus gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi semacam aduh gimana tuh? Kayak waktu semalam Beban. kita bilang itu Beban iya beban. Itu beban keluarga gitu loh, beban keluarga sedangkan anak istri butuh makan, sedangkan sayanya hanya mempelajari apa ya? Jadi belajar ilmu itu, sedangkan sebelum itu kan saya tidak mempunyai penghasilan gitu loh. Itu tidak punya penghasilan itu. Jadi ya intinya saya antara dua pilihan gitu loh. Apakah saya lanjut mempelajari ilmu, apakah saya berhenti untuk harus bekerja gitu loh. Itu. sebetulnya bukan mempelajari ilmu kalau Mas Edi mengamalkan ke masyarakat Iya, sebetulnya. Gitu, mengamalkan sedikit-sedikit ke masyarakat yang sudah mampu. Kita sudah mampu ilmunya, apa yang kita bisa ya kita berikan, kita bimbing ke masyarakat. Nah, rasa yang paling terberat yang dialami saat ini apa? Rasa yang paling berat dialami saat ini yaitu Nah, yang paling membuat batin Mas Edi itu merasa, aduh saya nggak kuat dengan ini. Itu saat apa Mas Edi? ya di saat bangun tidur itu anak minta jajan terus mau berangkat sekolah nggak ada duit gitu loh. Itu yang membuat saya sangat terpukul sekali, sangat berat sekali gitu loh. Itu. Iya, iya. Terus istri belanja nggak ada duit, nggak ada beras, itu. Maka saya di situ sangat berat sekali gitu loh. Itu. Terus gimana? Nyawah apa enggak? Biasanya kalau di kampung nyawah gitu. Mas Edi nyawah enggak? Ya justru itu. Saya nggak punya sawah, nggak punya ladang sawah. Usaha juga saya nggak punya modal. Makanya di situ batin saya tuh sering perang batin gitu loh. Sementara melihat anak minta jajan, melihat istri pengen belanja, nggak ada duit gitu loh. Sedangkan saya hanya hanya belajar di rumah gitu loh. Itu Sekarang ngajar anak-anak SD? anak-anak SD, iya. Ngajarnya? Anak-anak SD ya. Ya. Itu. Sedangkan saya di situ mengajar anak-anak itu tanpa pamrih. Maksudnya tanpa pamrih itu tanpa dipungut biaya. Penting mau ngaji, itu mau belajar, silahkan gitu loh. Itu. Mungkin itu di situ poin saya tuh. Gitu. Ya itu panggilan jiwa namanya. Iya. Nah,
Sebetulnya Mas Edi, kejadian seperti itu saya alami dulu. Sama, saya juga kuli bangunan kemana-mana, sama. Kerja sampah di Depok, pernah di Jakarta. Jadi tim Orange gitu, pernah di Jakarta. Apa aja saya pernah kerjakan, sama. Jadi tidak ada yang mudah gitu. Mengamalkan ilmu ke masyarakat itu nggak mudah, nggak semudah itu. Jadi prosesnya memang pahit, belum penolakan dari masyarakat, belum dipandang sebelah mata. Terkadang ada lagi fitnah yang bermain di sana, dibenci orang karena orang itu tidak paham ilmu, jadi salah tangkap, salah pemahaman, jadinya benci ke kita. Belum lagi kalau di kampung itu ada orang pinternya 3, 4, 5, satu kampung. Terkadang nanti ada yang bermain fitnah, yang sakit itu diguna-guna kita, yang sakit itu disakitin kita. Itu bermain politik untuk menjatuhkan nama namanya. Itu suka ada aja. Ada senior yang lebih tinggi, itu saya alami. Difitnah mungkin supaya kita keluar dari desa ini. Saya mengalami hal-hal seperti itu masa-masa itu. Bahkan pernah waktu Padepokan masih saung dulu ya, yang dulu banget di Petualang Gaib, dilihat di Petualang Gaib channel. Ke bawah, paling bawah banget itu masih bilik banget. Pernah saya dilempar bangkai ayam 2 ekor di plastik, ditaruh di bawah bilik itu. Pas lagi ngerukyah, ini kok bawa apa? Pas habis yang ngerukyah pulang, saya cek ternyata ada bangkai ayam di plastik 2. Gitu, bangkai ayam gede, ayam betina ya. Ayam betina gede di kantong plastik ada 2 di bawah gitu. Nah logikanya di bawah itu kan bersih ya, nggak mungkin ayam tiba-tiba masuk ke kantong plastik, terus kantong plastiknya kan nggak diikat. Kalau ayam hidup ya pasti kabur. Terus kalau seandainya ayam hidup masuk plastik pasti berisik, kurusak-kurusuk ya. Nah ini kan nggak ada apa-apa dari kemarin, tiba-tiba ada bau. Nah saya mengalami hal itu, difitnah ilmu hitam, ilmu sesat, mengalami Mas Edi. Jadi cobaannya nggak sama ya, beda-beda. Kalau Mas Edi mungkin lebih di ekonomi. Kalau saya di ekonomi juga mengalami, tapi alhamdulillah saya berarti ngamen, sempat ngamen. Dan ngamen ya untuk makan sehari 2 kali, sehari 1 kali masih nemu. Gitu, alhamdulillah ya, bersyukurlah. Sehari 1 kali, 2 kali masih nemu makan. Gitu. Kalau 2 kali ya 2 kali, kadang sebungkus itu berdua sama istri. Masih nemu makan. Tapi dari bujang ya saya memang sudah menderita, Mas Edi. Jadi nggak aneh menghadapi hal seperti itu, nggak anehnya karena dari bujang hidup sendiri. Hidup sendiri, nyari ilmu, nyari biaya sendiri. Jadi dari bujangannya memang sudah keras ya. Dari bujangannya keras, nyari ilmu ya nyari duit sendiri, kemana-mana sendiri. Nggak ada yang ngebimbing, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ABCD nggak ada. Itu semuanya hidup dari akal kita, dari jiwa kita. Nah, begitu media. Makanya nih saat ini kadang-kadang kalau belajar udah kesana kemari, belajar kesana kemari, koleksi ilmu udah banyak. Tapi kok nggak paham, nggak bisa. Nah itu rahasianya, jiwanya masih mati ya. Selama jiwanya mati nggak akan paham ilmu apapun. Di dunia apapun, di dunia apapun. Di dunia apapun kalau kita ingin menguasai ilmunya, maka hidupkan jiwanya. Mau itu perbengkelan, mau itu bisnis, mau itu properti, mau itu apapun itu bentuknya. Kenapa hanya orang tertentu yang bisa? Karena jiwanya hidup di bidang itu. Nah, kalau jiwanya mati, dia nggak bisa menguasai bidang, kebidangan. Nah gitu, jadi Maedi saran saya jiwanya hidupkan lagi, tambah lagi. Dan nanti ketika kita turun di masyarakat, itu memang ada langkah-langkah, ada kiat-kiat Maedi. Ada kiat-kiatnya, ada langkah-langkahnya bagaimana caranya mempengaruhi masyarakat desa. Di pedesaan itu berbeda. Dengan dunia YouTube begini itu berbeda. Di masyarakat tuh politiknya dipakai Pak Edi. Kalau nggak pakai politik nggak bisa masuk ke masyarakat. Gitu. Tekniknya ada teknis, ada politik. Memang terkadang jarang diajarkan. Itu biasanya naluriah, jiwanya hidup. Makanya nggak semua orang bisa berkiprah di desa, di masyarakat. Karena jiwanya kurang mumpuni, akhirnya tidak paham cara menerapkan ilmu di masyarakat. Nah, sebetulnya rahasianya itu, cara menerapkan ilmu di masyarakat. Cara meraih hati masyarakat, cara meraih simpati masyarakat. Itu ada politiknya, ada tekniknya. Makanya hanya orang tertentu yang bisa. Nah, nanti Mas Edi pelajari itu. Ya.
Tata cara mempengaruhi masyarakat itu ada caranya. Meskipun kalau saya jarang pakai, bahkan nggak pernah dipakai ya. Kalau saya nggak pernah dipakai, kenapa? Karena prinsip saya orangnya merdeka. Ya, ya. Mau ikuti, nggak mau silakan. Nah itu prinsip. Jadi merdeka, tidak pernah mempengaruhi. Tapi bukan berarti nggak paham, Mas Edi. Tenang, nanti dikasih tahu rahasianya. Ada cara mempengaruhi masyarakat. Nantinya orang banyak yang mengikuti. Gitu. Ada tata caranya supaya jamaah itu ribuan. Nah itu ada triknya, ada tekniknya. Ya, ya. Kalau tanpa trik, tanpa teknik tidak bisa, Mas Edi. Semuanya ada langkah, trik, teknik. Meskipun terkadang itu terjadinya alami, tidak direncanakan. Tetapi trik itu berjalan secara alami, alamiah. Tekniknya, triknya. Orang ini nggak sadar kalau dia sedang membangun teknik, kalau dia sedang membangun trik untuk merangkul masyarakat. Orang ini nggak sadar. Jadi mungkin ada yang mengatakan saya nggak pakai politik, saya nggak pakai teknik, saya nggak pakai trik. Karena dia tidak menyadari yang dia lakukan adalah bagian dari tekniknya, bagian dari triknya, bagian dari cara politiknya. Dia tidak sadar tentang hal itu, padahal dia melakukan langkah-langkah itu tadi. Nah, nanti masyarakat desa itu bisa kerangkul. Itu nggak mudah, Mas Edi. Itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Baru nanti kerangkul. Setahun, 2 tahun baru kerangkul. Nah, itu ada kiat-kiatnya. Nah, ini untuk para santri, para ustadz muda harus memahami kiat-kiat itu. Kalau nggak bisa berkiprah di masyarakat. Jadi agak sulit. Sulitnya tuh di sini ilmu itu. Penerapannya yang sulit. Nah, itu rahasianya, Mas Edi. Ya. Nah, mungkin Mas Edi belum nyampe ke sana kan? Belum, ya. Nah, belum. Mas Edi nunggu bola datang. Ya. Itu nggak bakal bisa. Semuanya ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya, dan langkah-langkah ini butuh proses. Gitu, Mas Edi. Nanti saya ajarkan tempur. Meskipun saya nggak pakai, tapi saya bisa paham, Mas Edi. Ya. Kalau saya jarang, meskipun tahu, kadang-kadang nggak dipakai. Itu karena prinsip saya memerdekakan orang. Sebodoh amat mau kemana, mau gimana. Terus saya nggak terlalu ingin diikuti banyak orang. Ya. Mau ikut kop, silahkan. Nggak mau ya los gitu. Itu prinsip. Nggak mau juga terlalu di dewa-dewakan orang sampai puluhan ribu gitu. Itu saya kurang kesana arahnya. Gitu. Tapi ada yang memang dipakai ke arah sana. Nah itu saya juga paham, trik tekniknya paham. Nanti Mas Edi saya ajarkan. Nanti dari desa mana-mana bisa datang ke Mas Edi nanti jamaahan. Amin. Ada kiatnya, ada langkahnya, Mas Edi. Amin. Nah pengalaman Mas Edi selama akhirnya memutuskan ya untuk membantu mengobati, itu pengalaman mistiknya apa aja, Mas Edi? Pengalaman mistiknya ya semacamnya tadi. Saudara saya sakit itu, ponakan. Ya ponakan sakit dibawa ke sana kemari. Ternyata nggak ada hasilnya gitu loh. Udah berapa kali ke medis itu nggak ada hasilnya gitu loh. Ya di situ saya kegugah gitu loh. Tergugah. Ya. Tergugah. Apa yang saya telah pelajari itu, maka saya terapkan. Saya minta sama Allah. Sama Allah gimana? Ya, pokoknya saya pasrah sama Allah. Saya semampu saya yang bisa, saya terapkan gitu loh. Tapi alhamdulillah, setelah berapa lama, alhamdulillah saudara saya, ya ponakan saya itu ada perkembangan gitu loh. Ada perkembangan. Nah, di situ dan juga ada lagi setelah ponakan saya sembuh, ya ada peningkatan gitu. Ada lagi orang ternyata kok beda lagi gitu loh sakitnya. Beda laginya gimana? Setelah saya obatin ternyata nggak ada hasil gitu loh. Oh ya, nggak ada hasil. Gitu. Nah, terus gimana? Ya nggak ada hasil. Ngedrop di situ. Ternyata Ngedrop ya. apakah jampe nggak pede gitu. Saya nggak pede gitu. Apakah doa saya depan apa gimana gitu loh. Itu di situ. Apa saya nggak punya ilmu? Gitu. Apa ilmunya nggak masuk gitu? Ya maka dari situ. Ya mungkin ada 2 orang lah semacam begitu ada. Itu ya alhamdulillah kesanakannya mulus lagi gitu loh. gitu.
Hal seperti Mahedi ini sama dialami oleh banyak orang, termasuk para santri Sangkuraga juga mengalami hal seperti itu. Termasuk saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi itu hal umum, hal wajar di dunia supranatural, itu hal wajar, hal umum. Untuk pemula pasti begitu. Sama saya juga dulu begitu. Wah, ngedrop akhirnya, waduh, down gitu. Iya. Aduh, kok nggak sembuh gitu. Kepikiran, kok nggak sembuh, ya Allah sembuhin gitu. Nah, itu hal yang sangat wajar, hal yang sangat lumrah ya gitu ya. Nah, Mahedi, terus pengalaman apa lagi yang membuat Mas Edi aneh gitu, kok bisa gini gitu? Ya, pengalaman saya setelah saya mengobatin orang pulang mengobatin orang gitu. Pulang mengobati orang, berarti agak jauh berarti. Oh, agak jauh berarti. Itu ya dekat barat lah ke situ. Itu saya mengalami hal-hal yang ganjil gitu. Yang ganjil seperti apa? Saya diikutin, dikintilin aja. Saya merasa ada yang ngintilin gitu loh. Ada yang ngikutin. Loh, satu kok ada yang ngikutin. Ternyata ditengok nggak ada, dilihat nggak ada. Kata itu apa ini? Nah, setelah itu saya berjalan terus pakai motor kan, malam-malam pakai motor, saya pulang pakai motor malam-malam. Disitulah ada penampakan yang memang betul, kalau di situ ada penampakan. Nah, ada penampakan kayak semacam sosok hitam gitu loh. Ya. Ada sosok hitam. Ya, disitulah saya membacakan ayat kursi. Sebelum ayat kursi saya baca Fatihah dulu. Baca Fatihah kok nggak mempan, masih ada. Nah, saya tembak ayat kursi, alhamdulillah ternyata dia agak hilang gitu loh. Hilang dia. Nah, di situ ya tuh, aduh. Kata itu pikir saya apa ya. Nah, setelah itu udah nggak ada, udah hilang. Saya berjalan lagi. Ternyata saya juga menemukan lagi hal-hal yang ganjil. Apa ular yang bisa berdiri gitu loh. Oh, ular berdiri. Ular berdiri. Itu di apa? Di mana berdirinya dia? Di pohon atau Di bawah. Di tanah maksudnya? Di tanah, iya, di tanah. Oh. Tanah berdiri, ular berdiri begini. Iya. Biasanya kan kalau berdiri semacam ular kobra kan begini doang gitu. Itu sih berdiri gitu. Terus Nah, ngapain itu ular? Nah, ular itu di tengah jalan tuh berdiri terus. Nah, setelah itu saya tuh kalau mau ikut sama saya, ayo. Kalau mau ganggu silakan pergi. Saya nggak akan mengganggu sampean gitu loh. Terus apa yang terjadi? Nah, di situ ternyata ular di situ ada getaran untuk menghajar gitu loh. Nah, di situ saya sempat, aduh, kalau ini mah ini ternyata halangan dan di tangan saya habis mengobatin orang di situ. Makanya di situ ya saya apa yang saya bisa saya bacakan, ya alhamdulillah ya juga pergi gitu loh. Pergi akhirnya. Akhirnya pergi. Disitulah saya pengen memperdalam lagi. Barangkali nanti saya habis mengobat lagi ada yang lebih dahsyat lagi gitu. Itu ularnya warna apa, Mary? Ularnya warna hitam, belang-belang hitam lah gitu. Warna hitam? Iya, hitam, belang-belang itu. Kalau kuntinya itu gimana akhirnya? Kuntinya juga pergi juga sebelum itu kan, sebelum melihat ular kan ada sosok hitam dulu itu. Sosok hitam dulu? Sosok hitam, ada sosok hitam. Sampai rumah? Pernah nggak ada kejadian ke keluarga, ke istri? Nah, gitu? itu ada lagi, memang seru juga Kang. Seru juga. Waktu saya mengobatin lagi, saya mengobatin lagi. Ternyata dia orang itu kena jin. Kena santet? Kena santet, ya. Ya, kena jin. Kena santet apa kesambet? Kena jin, kesambat mungkin yang itu. Oh, kesambet ya. Kesambat ya. Di situ, ya setelah saya mengobatin, saya ambil. Ya, memang di situ nggak apa-apa. Nggak ada reaksi, kepiting nggak ada. Ya. Ya, ada reaksi. Saya juga ngobrol-ngobrol sampai kalau nggak salah sampai jam 3 malam Kang gitu. Oh. Jam 3 malam dari jam 11. Jam 11 saya datang ke rumah dia gitu. Saya ngobrol-ngobrol sampai saya habis mengobatin dia. Nah, jam 3 malam itu pulang. Pulang sampai rumah. Di situ saya langsung sholat tahajud gitu. Ternyata di situ ngikutin perangnya di rumah, di tempat khusus tempat sholat saya gitu loh. Itu kalau di situ nggak ada reaksi gitu. Kerasanya gimana di tempat sholat? Kok sampai perang di tempat sholat? Nah juga ternyata si
apa namanya si jin itu yang yang saya sembuhkan di orang itu saya bawa, ternyata ngikut setelah saya sholat tahajud dia nyerang. Oh, malam berarti? Malam, iya malam. Jam 1-an? Jam 3. Oh, jam 3? Jam 3 Kang. Setelah saya pulang dari situ, dari habis mengobatin, itu ternyata dia nyerang juga di situ. Ngikuti saya. Iya. Gitu. Ada bisik-bisik, kamu katanya macam-macam sama saya. Kalau mau perang, hayo sama saya, kayak gitu. Oh. Nah, gitu. Akhirnya ditantang. Iya, sama dia tuh tantang. Ada bisikan saya gitu. Itu saya tuh senang sama orang ini, katanya gitu. Suka sama orang ini, katanya gitu. Terus Kenapa apa yang dilakukan akhirnya? Ya akhirnya Dilayani atau dilayani sama saya. di rumah? Iya, perang batin juga. Hampir saya waktu itu saya sampai geser duduk saya tuh. Kena juga, blak. Saya sampai geser sampai geser. Sampai saya geser dari tempat duduk saya ke tepi Sejadah. lawang itu. Oh, pintu. Ke tepi pintu gitu loh. Oh, kedorong sampai ke pintu. Dorong, iya. Oh. Itu disitulah menariknya begitu, Kang. Tapi ke keluarga nggak ada? Keluarga nggak ada. Ya, alhamdulillah. Nggak ada, karena saya sebelum saya pergi kan saya di itu dulu. Pagar dulu. Iya. Dulu. Pagar dulu. Itu, dan juga saya sebelum mau kan saya izin dulu ke sepuh yang di situ gitu loh. Nah, setelah tempur gitu, kelanjutannya gimana besoknya? Kelanjutannya besoknya ya orang yang dicek lagi. Dicek lagi saya sana. Dicek lagi, barangkali masuk lagi ke sana. Gitu. Akhirnya berangkat lagi. Yeah. Kemudian harinya tuh berangkat lagi ke malam yang keduanya. Nah, terus apa yang terjadi di sana? Barangkali kenal lagi di situnya. Ternyata benar. Benar masuk lagi ke situ. Masuk lagi. Terus akhirnya gimana akhirnya? Diapakan? Ya saya juga pas di situ masuk lagi ke situ, ternyata lebih kuat lagi dia. Dia sampai kesurupan juga gitu loh. Oh, masuk langsung? Masuk ke orangnya itu. Oh, iya. Sampai kesurupan. Bahkan sampai dipegangi sama keluarganya, 3 orang apa berapa orang waktu itu dipegangin. Nah, ke satu, aduh, kalau begini urusannya gimana sih, aduh. Ya, kata Syekhuna guru saya, yang tenang. Yang tenang, apa yang telah dipelajari coba dikeluarkan. Ya, akhirnya yang saya mampu, yang saya pelajari, saya keluarkan. Akhirnya ya perang batin juga gitu. Perang batinnya gimana? Antara dorong-dorongan kayak semacam magnet itu loh, Kang. Iya. Ya akhirnya lama-lama ya sembuh juga gitu. Di rumah dia? Di rumah dianya gitu, iya. Gitu. Nah, berapa lama itu? Berapa jam? Ya kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar sejam setengahan lah. Sampai cepat itu termasuknya. Sampai napasnya juga sampai ngos-ngosan gitu loh. Yeah. Karena mengeluarkan energi gitu, mengeluarkan tenaga dalam gitu. Sampai ngos-ngosan juga gitu loh. Sejam setengah lebih Kang, sejam setengah lebih gitu loh. Itu akhirnya setelah saya bertempur di situ, lebih dahsyat di situ ya, hampir ya kalau saya nggak minta tolong sama guru saya dan juga sama sama Allah ya mungkin ada pertolongan dari Allah juga ya. Alhamdulillah saya masih berdiri sampai sekarang ini gitu loh, Kang. Alhamdulillah. Gitu. Nah, begitu pengalaman saya gitu. Jadi merasa kapok nggak? Ya tidak. Semangat terus. Iya, karena saya pengen membantu orang yang kesusahan gitu kan. Gitu. Maksudnya kesusahan itu semacam kayak orang sakit yang tidak wajar lah gitu. Iya. Itu yang sama medis tidak kena, ya mungkin sama supranatural kan kena gitu loh. Iya. Itu tidak kapok, Kang. Karena nggak semuanya itu penyakit medis, ada juga penyakit psikologis atau non medis ya, ada juga. Makanya itulah manfaatnya para psikologi atau supranatural, spiritual. Karena manusia itu sakitnya ada medis, ada non medis, itu manusia gitu. Dan yang percaya, yang nggak percaya silahkan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Yeah. Tapi kenyataannya, hakikatnya ya memang gitu, ada medis, ada non medis penyakit manusia itu. Gitu, itu nggak bisa dipungkiri.
Nah, jadi itu sepenggal kisah Ya. dari Mas Edi, dan tentu banyak juga yang ngalamin saat habis mengobati, kerasa apa, kerasa A, kerasa B, Iya, itu iya. wajar Mas Edi. Yang dirasakan Mas Edi itu sangat lumrah oleh para terapis supranatural ya. Sangat lumrah dan itu biasa terjadi. Ya, ya. Nah, apalagi yang membuat aneh Mas Edi itu? Ada nggak yang merasa membuat, kok aneh ya? Dulu nggak pernah ngerasa begini, kok sekarang begini gitu. Hal apa itu coba? Saat Merasa- apa mungkin? Merasa anehnya itu hal seperti apa ya? Anehnya tuh, ya anehnya kok saya pengen apa namanya tiba-tiba begini gitu loh, gitu. Tiba-tiba pengen gitu ya? Tiba-tiba pengen begini Bantu gitu. orang gitu. Gitu. Aneh-anehnya. Tiba-tiba pengen ganti orang. Nah itu ya percaya tidak percaya itu terkadang ada dua unsur ya. Satu unsur genetik satu itu kuat. Dua, terkadang memang ada yang menyukai kita dari hodam gitu, tanpa genetik ya. Dia nggak punya keturunan, nggak pernah belajar, tapi ada hodam yang suka, biasanya membantu, tiba-tiba di orang ini paham ilmu dan bisa bantu orang. Ya. Nah ini unsur yang tidak ada genetik, tanpa darah, tanpa turunan, tanpa nasab gitu. Jadi ujug-ujug gitu. Cuman biasanya bertahannya nggak lama biasanya. Iya. Biasanya nggak bertahan lama gitu. Nanti makin lama biasanya makin turun. Nah itu kalau yang ujug-ujug ya. Karena tanpa hasil pelajaran. Nah banyak di Indonesia juga banyak yang ujug-ujug tiba-tiba bledat, brebet aja. Nantinya lama-lama turun nggak ada, hilang. Ya, ya. Nah karena tadi ya, karena itu hanya dari sisi hodam, bantuan hodam. Jadi suatu saat ketika hodam lemah atau hodamnya sudah mulai tidak cocok mungkin dengan manusianya, nanti bisa hilang, meninggalkan dia. Bisa pindah lagi ke manusia lain. Nah nanti manusia lain yang ditempati begitu lagi, beledak, brebet gitu, naik lagi. Nanti redup lagi. Nanti kalau si hodamnya ada lagi manusia yang disukai sama dia, pindah lagi. Oh, betul. Nah itu sifatnya ilmu yang tanpa belajar dan tanpa genetik ya. Genetik itu berarti nasab, nasab keturunan, darah. Dan ada juga yang karena belajar. Nah, yang belajar dengan genetik itu sama-sama bagus, kuat. Ada yang orang tanpa belajar tiba-tiba naik, tapi nantinya redup lagi karena si hodamnya pindah ke orang lain. Ya, ya. Nanti ada lagi orang baru naik lagi. Nanti dia turun lagi, ada lagi yang baru naik lagi. Nanti ada lagi yang baru. Ya, biasanya 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah hilang biasanya gitu. Biasanya begitu karena tidak didasari, satu tidak didasari ilmu, dua tidak didasari genetik gitu. Genetik itu bisa membantu menghidupkan jiwa, Medi. Genetik itu bisa membantu dominan sekali untuk menghidupkan jiwa. Dan ilmu itu untuk mendomping wawasan. Jadi terdampingi, terdoping atau semuanya tertata dengan rapih dengan ilmu wawasan dan pengetahuan. Nah, jadi kedua unsur ini penting. Satu ada memang genetik. Kalau kita nggak ada genetik, maka andalkan ilmu wawasan kita, mau berpikir, mau belajar. Gitu. Jadi kedua unsur ini genetik dengan wawasan ilmu. Kalau ada genetik tapi nggak mau belajar, itu juga susah. Gitu. Pincang. Nah, kita mau belajar banyak wawasan, banyak pengetahuan, tapi tidak punya jiwa, tidak punya rasa, itu juga susah naik. Banyak juga yang punya hafalan banyak, ini punya amalannya sampai segini gitu ya. Kitabnya udah semobil gitu, amalan-amalan, ilmu-ilmu banyak, tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Saya udah ngamalin, udah puasa gini, kok nggak bisa-bisa sih. Nah, karena kurang genetik, biasanya kurang jiwanya kurang hidup. Nah, itu yang sulit, itu menghidupkan jiwa. Nah, kalau genetik biasanya jiwanya hidup dulu. Nah, makanya wawasan harus ditambah. Nah, kalau Maedi mungkin ada genetik juga dan mau belajar juga, dulunya kan pesantren. Nah, itu bagus, dasar yang bagus. Ya, dasar yang bagus. Maedi dulunya pesantren 5 tahun, itu udah cukup lama banget. Udah cukup ngajar di kampung, pesantren 5 tahun, 6 tahun itu udah cukup Maedi. Jadi harus semangat digali lagi ilmunya untuk ngajar masyarakat ya. Nah, jadi gitu
penjelasannya. Ilmu itu kalau genetik biasanya jiwanya hidup lebih dulu gitu. Kalau ilmu karena belajar hasil wawasan biasanya wawasannya dulu yang lebih hidup. Ya, ya. Nanti rasanya yang kurang. Nah, ini semuanya saling mendukung makanya. Nah, kalau nggak ada genetik gimana ya? Pelajari terus supaya rasanya jiwanya lebih hidup, jiwanya makin hidup. Nah, jadi genetik juga penting, wawasan juga penting. Semuanya harus dipadukan. Nah, gitu. Medi ada tahu nggak leluhurnya? Leluhur saya cuman tahu sampai berarti Puyut sampai Bao. Siapa nama bawahnya? Bapak Murkali, Mbak Buyut. Itu dari mana? Orang mana? Banten. Orang Banten, bukan orang Katanya Kuningan. gitu. Iya, katanya gitu loh. Oh, bukan orang Kuningan, orang Banten leluhurnya. Ya, di Banten juga sama kayak Cirebon. Banten itu kan berarti anaknya Cirebon ya, dari Sunan Gunung Jati. Berarti lebih muda kalau dari usia pembukaan ya. Kalau ilmu mah ya nggak ada tua, nggak ada muda kalau ilmu. Di Banten juga banyak sama seperti di Cirebon, banyak yang mengamalkan ilmu seperti di Kuningan sini sama. Kuningan Cirebon itu kan satu wilayah ya. Nah, jadi di Banten pun sama gitu. Sama. Banyak yang mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena sesepuhnya yang di sini, yang di Kuningan Cirebon mengamalkan ilmu, otomatis yang pergi ke Banten saat zaman dulu itu membuka wilayah Banten ya sama, membawa ilmu dari sini. Jadi intinya ada kesamaan tradisinya, ada kesamaan visi misi mungkin ya dari segi supranatural. Itu pun katanya kata sepuh yaitu kata sepuh nih keturunan kamu dari sini itu. Oh iya. Tapi belum sampai saya belum tahu kesanakannya gitu loh. Dikirim doa aja, Iya. hadoroh. Dikirim hadoroh, dikirim doa, itu bagus. Nah, nanti silsilahnya disebutin, dikirim hadoroh biasanya. Dicari leluhur kita 7 generasi ke atas. Iya. 7 generasi ke atas ya dikirim doa, itu bagus, nggak apa-apa. Apalagi kalau tahu semua. Nah, tapi kalau tahu semua saya aja nggak hafal. Saya aja hafal sampai berapa? Sampai 8 mungkin ya. Hafal sampai 8, 9. Jadi kalau ngapalin emang ribet. Kalau ngapalin nasab tuh ribet. Saya aja nggak dihafalin. Kalau ada yang nanya buka aja nih bukunya. nggak hafal nasabnya. Buka aja buku. Cuman kalau saya jarang diliatin sih. Nggak perlu juga ya, nggak perlu juga. Terus ya buat apa juga kita punya nasab tapi kita tidak baik kan percuma juga. Yang terpenting adalah kita berbuat baik. Nggak peduli siapa kita, dari mana, turunan siapa. Ya. Turunan siapapun kita, kalau kitanya jelek ya tetap jelek. Ya. Turunan siapapun kita, kalau kitanya bagus ya tetap bagus. Intinya gitu, Mas Edi ya. Intinya di diri kitanya. Jadi jangan terlalu membanggakan kita turunan siapa. Karena semulia-mulianya leluhurmu, kalau kamu tidak bisa membawa diri, kalau kamu tidak bisa menjaga kemuliaan leluhurmu, maka ya percuma saja. Ya. Nanti bisa-bisa kamu jadi cerminan. Kalau kita jelek, maka jangan-jangan leluhurnya juga jelek. Wah, itu bisa kena nanti nama-nama leluhur. Jadi sebaiknya nggak terlalu penting juga ya. Pentingnya buat kirim doa aja, kita tahu udah selesai. Sejelek apapun leluhur kita, kalau kitanya bagus, baik, maka masyarakat akan bangga dan akan senang dengan kita. Wah, luar biasa ini anaknya si Anu. Kok nggak seperti bapaknya, kok nggak seperti kakeknya. Tetap dibagusin, gitu. Tapi tetap sebaliknya, meskipun kakek kita bagus, bapak kita bagus, kitanya jelek ya tetap dijelekin. Si itu mah jelek, nggak kayak bapaknya, si itu mah jelek, nggak suka, nggak kayak kakeknya. Nah itu pasti. Jadi yang memuliakan diri kita adalah diri kita, bukan karena leluhur. Gitu. Meskipun untuk orang tertentu mungkin, untuk orang yang awam yang belum tahu apa-apa mungkin mudah terpengaruh. Tapi kalau untuk orang-orang yang berpikir, pasti ini kan anaknya, bedalah dengan bapaknya.
Nah, mungkin ada perbedaan karena punya ibu gitu. Ya. Siapa tahu karakter ibunya beda dengan suaminya. Ya. Nah, otomatis anaknya mau kemana nih? Anaknya mau ke bapak apa mau ke ibu gitu. Ya. Kalau orang-orang yang berpikir kan arahnya ke sana. Nah, jadi gitu. Kita harus menghargai dan bangga dengan leluhur kita. Maka buktikan. Ya. Buktikannya dengan apa? Buktikan, muliakan leluhur kita. Caranya, ya kita harus berbuat hal-hal yang baik yang tidak mencederai nama-nama leluhur kita. Nah, bahaya kalau mencederai kan nanti leluhur kita ke bawah-bawah. Ya. Gitu ya. Itu aja mungkin. Maedi, terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ada ilmu yang bisa dipetik, yang bisa diambil hikmahnya. Ini pengalaman supranatural Mas Edi sama dengan saudara semua yang ada dimanapun. Banyak yang pernah mengalami hal ini termasuk saya. Itu sangat lumrah dan umum. Yang terpenting ketika kita keluar dari pesantren adalah pelajari strategi untuk merangkul masyarakat. Itu ada strateginya, itu ada caranya. Kalau tidak tahu, bertanya kepada yang lebih senior. Atau ikuti yang senior. Atau kalau nggak ada yang ngasih tahu, datang aja ke sini, nanti saya kasih tahu. Terus semangat, siarkan agama dan sebarkan kebaikan, perdamaian, saling bersaudara. Terima kasih banyak. Yang jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan tekan tombol terima kasih jangan lupa. Yang mau gabung di grup Facebook silahkan masuk di grup Facebook. Nah, grup Facebooknya ada nanti setelah ini ya. Itu dulu, terima kasih banyak. Selamat malam, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Senin sampai Kamis kalau mau ke sini, pagi hari usahakan. Dan yang mau buat konten, yang mau berkunjung silaturahmi seperti Mas Edi, tinggal kontak aja WA di deskripsi ya. Dan alamat ada di deskripsi, nomor WA ada di deskripsi. Kalau mau diwawancara, mau ngobrol, berbagi pengalaman, tinggal WA aja. Terima kasih banyak. Tebarkan semua yang